Eh, Langsung saja acara pada acara inti tausiah atau maudidul hasanah yang akan disampaikan oleh Mulia Habib Salim bin Ahmad Haddad. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره مقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وبعد الحمد لله. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para tuan guru, para muqaddam tariqah Tijani dan para ikhwan muhibbin umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahibba'uh, dan para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya guru kita, guru Subhan, Kiai Haji Subhan, Kiai Haji Hasbi, Kiai Haji Haidir, dan para asatidz yang lain. Mudah-mudahan para tuan guru kita dipanjangin umur sama Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dakwahnya, tambah umur, tambah manfaat buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, disebutkan di dalam Fathul Bari, Abdullah bin Abbas قال ذكر رسول الله sallallahu alaihi wasallam ashabahu ay khawafahum. Kenapa penting kita ini ibadah dengan bukan cuma ibadah yang zahir saja, tapi ibadah yang pakai harakah, pakai dufuf, yang mengundang asyik begitu. Di situ disebutkan Rasulullah SAW pernah pada suatu pengajian beliau adkhala alaihim at-takhwif, memberikan peringatan kepada para sahabat di dalam nasihatnya. Kalau peringatan itu berarti Rasulullah SAW menjelaskan tentang penduduk neraka dan azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Hatta khafu. Di situ disebutkan sampai Rasulullah SAW menjelaskan dengan serius sampai sahabat pada ketakutan. Sahabat pada ketakutan. Falamma insarafa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah SAW bubar, jamaah Abu Bakar radhiyallahu anhu ashabahu. Kata Sayyidina Abu Bakar, jangan bubar dulu. Jangan bubar dulu, kita rapat, kata Sayyidina Abu Bakar. Barusan Rasulullah SAW kasih peringatan. Rasulullah jelasin tentang neraka dan azab neraka. Berarti mungkin Rasul melihat pada diri kita masih banyak yang berpotensi untuk masuk neraka. Inilah para sahabat Nabi Muhammad SAW di dalam kesungguh-sungguhannya pengen bersama sama Rasulullah SAW. Sampai akhirnya mereka ketakutan, rapat. Sampai mereka buat perjanjian, buat ikrar. Ayo mulai sekarang kita tingkatkan ibadah kita. Kita tingkatin ibadah kita. Mulai sekarang, ada yang mengatakan, habis ini anak mau sholat tahajud tiap malam semalaman. Ada yang mengatakan saya mau puasa setiap hari. Demi untuk biar dapat basirah dari Allah Subhanahu wa taala layak bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang mengatakan mau muhajarah ila nisa'ih. Saya mulai sekarang nggak mau kumpul lagi sama istri saya, mau ibadah aja. Salah paham ini. Dikira kumpul sama istri bukan ibadah. Padahal itu ibadah apa bukan? Ibadah. Bukan cuma malam Jumat itu ibadah. Kapanpun, di waktu bolehnya begitu. Akhirnya mereka fa'alu ma'aqarru. Mereka mengerjakan apa yang mereka sudah rencanakan. Mengerjakan apa yang sudah mereka rencanakan.
Sebetulnya kalau ada yang bisa dipegang, lebih biasa dipegang. Bismillah. Bismillah. Kemudian akhirnya pada asyur itu betul mereka laksanakan. Ada yang sholat tiap malam tahajud, besoknya puasa, sampai sama istrinya tidak kumpul, sampai berbulan-bulan, sampai capek, sampai pada kecapean. Ketika udah kecapean, pada bingung kok belum ada bicara dari Rasulullah SAW, kok belum ada kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Kita kayaknya udah beneran taubatnya, udah bener-bener, kata para sahabat itu. Kumpul lagi. Setelah kumpul lagi, ayo dah kalau begitu kita sensus. Kita sensus bagaimana kebiasaan Rasulullah SAW kalau di rumahnya, kalau lagi enggak sama kita. Nah, di situ disebutkan ja'a salah satu rahtin ila buyut azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bikin rahat itu bilangan orang antara 1 sampai 9. Kira-kira 9 orang. Kalau nafar 1 sampai 10. Jadi dibagi 3, 9 orang, 9 orang, 9 orang pergi ke rumah istri-istrinya Nabi Muhammad SAW. Mau apa? Mau sensus. Sensusnya apa? Sensus ibadahnya Rasulullah SAW. Akhirnya mereka tanya kepada istri-istri Rasulullah SAW, maka yaf'al Rasulullah SAW fi buyutih. Bagaimanakah Rasulullah SAW kalau di rumah? Wa qulna, dan istri-istri Rasulullah SAW mengatakan yaf'al kama fa'ala rijalukum. Rasulullah SAW biasa, manusia biasa, sama kayak kalian, sama kayak kalian. Rasulullah SAW sholat tahajud, kemudian tidur. Tapi Rasulullah SAW nggak pernah putus tahajud, tapi nggak selalu semalaman. Rasulullah SAW puasa kadang tidak, dan Rasulullah SAW bertemu dengan istrinya setiap hari, semuanya mendapat kismah. Sehingganya akhirnya setelah mereka sensus, mereka kumpul lagi, hatta yataqallunaha ay yahsibunaha qalilan, sampai mereka akhirnya digoda setan meremehkan ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap kok Rasulullah SAW ibadahnya cuma segitu, kok cuma sedikit, kayak cuma sedikit. Hatta yahsibunaha qalilan. Walakin ketika mereka lagi kumpul kayak gitu, walakin man nahnu ma'a Rasulullah SAW. Tapi siapalah kita kalau dibanding sama Nabi SAW, wa sayyidul mursalin, wa Rasulullah wa habibuh, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu memuji tapi setengah-setengah begitu. Karena di balik pujian itu dia merasa, sahabat itu sedang merasa punya ibadah yang lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Punya ibadah yang lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Karena setelah memuji, mereka mengatakan man nahnu ma'a Rasulillah SAW. Siapa kita mau dibanding Nabi Muhammad SAW? Walakin, tapi jujur katanya. Kata salah satu dari mereka, saya ini udah berapa bulan ini saya tahajud tiap malam, semalaman, gak putus. Mulai pamer ini sahabat. Ada lagi yang mengatakan, oh saya juga bukan cuma tahajud, saya puasa setiap hari. Satu lagi bilang, saya bukan cuma puasa, siang puasa, malam saya nggak kumpul sama istri. Mereka lagi agmahumus syaitan, lagi dibutakan sama setan. Bayangkan sekelas sahabat masih bisa kena ketipu sama setan. Bagaimana dengan kita? Hatta atahu habibuhum sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sedang mengatakan demikian dan demikian, datanglah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Antumul ladzina qultum ana kada wa kada, kata Rasulullah SAW. Hei kalian yang mengatakan, oh saya begini, saya salat tahajud setiap malam, semalaman. Oh saya puasa setiap hari. Oh saya tidak ketemu dengan istri saya sudah berapa bulan. Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Ini asbabnya hadis tentang anjuran menikah. Anjuran menikah. Tapi kalau di Isra Mi'raj, karena nanti nyambung, ada sambungan begitu tentang mahabbah. Amma wallahi, demi Allah, sayalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayalah orang paling bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnani asum wa uftir. Saya puasa, tapi saya juga enggak puasa. Wa ana usalli wa arqud, saya salat, kadang saya tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikah, kata Rasulullah. Wan nikahu sunnati, nikah itu ibadah, nikah itu sunnah saya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang kagak suka sama sunnah saya, jangan ngaku umat saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pelajarin lagi, ketika sahabat ibadahnya, zahirnya lebih banyak daripada Rasulullah SAW, tapi ibadahnya dasarnya nafsu. Sebagian ibadahnya dasarnya nafsu, dan khusyuknya pun. Bayangkan Rasulullah SAW, alam belum ada, Rasulullah sudah ibadah 2000 tahun, Pak. Nurnya Rasulullah SAW sudah bertasbih kepada Allah 2000 tahun. Ada yang bisa kayak begitu? Rasulullah SAW tidurnya aja ibadah, tidurnya aja ingat Allah. Sedangkan kita, sholat kita belum tentu zikir. Sholat kita belum tentu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan cuma tentang perkara yang zahir saja. Ibadah yang lebih dilihat sama Allah adalah ibadah yang batin. Ibadah yang batin. Satu ucapan la ilaha illallah dengan khusyuk dibandingkan dengan 1000 la ilaha illallah jauh menyalip. Satu salawat fatih yang hudur dibanding dengan 1000 salawat fatih yang khusyuk jauh menyalip fadilahnya, jauh keutamaannya. Sedangkan Rasulullah SAW manusia yang selalu khusyuk. Nah, di sini tentang khusyuk, nggak usah khusyuk hati dulu, khusyuk pikiran dulu aja dah. Tafakkur, bab tafakkur aja ya, disebutkan oleh Al-Miqdad Ibn Al-Aswad. Beliau mengatakan, dakhaltu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Aku bertamu kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata kepada saya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tafakkur sa'ah khairun min ibadah sana. Aku mendengar sendiri Rasul bersabda SAW, ngelamun sebentar itu pahalanya lebih baik daripada salat tahajud 1 tahun. Ibadah 1 tahun, ngelamun sebentar. Cuma ngelamunnya yang seperti apa nanti kita jelasin. Wa dakhaltu Abdullah bin Abbas. Kemudian aku bertamu kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar langsung Nabi Muhammad SAW bersabda, tafakkur sa'ah khairun min ibadah 7 sinin. Beda lagi. Rasul bersabda, kata beliau Ibnu Abbas sallallahu alaihi wasallam bersabda, ngelamun sebentar pahalanya lebih gede daripada ibadah 7 tahun. 7 tahun. Cuma kalau sahabat bedanya sama kita, tidak. Apabila ada perbedaan, dua-duanya dibenarkan. Bukan mencari mana yang benar dan mana yang salah. Enggak, dua-duanya dibenarkan. Kemudian menariknya lagi, orang yang sama, Al-Miqdad bin Al-Aswad, di dalam Jawahirul Lu'lu'iyah diterangkan hal ini. Aku bertamu kepada As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, tafakkur sa'ah khairun min ibadah 70 sana. Ngelamun sebentar itu pahalanya lebih baik daripada ibadah 70 tahun.
daripada ibadah 70. Dan itulah kelas lamunannya Nabi Muhammad SAW kira-kira. Akhirnya Megdad bingung. Wa dakhaltu Abul Qasim. Akhirnya aku bingung, aku datang ke Rasulullah SAW. Aku tanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah SAW, aku dengar Abu Hurairah mengatakan begini, itu katanya dari engkau. Ibnu Abbas mengatakan begini, itu katanya dari engkau. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ajma'in juga katanya dari engkau. Aku ingin mendengar dari engkau. Apa katanya Rasulullah SAW? Tabassam wa qala sadaqu. Kata Rasulullah SAW, semuanya benar. Semuanya benar. Ud'uhum indi. Coba panggil semuanya ke sini, kata Rasulullah SAW. Panggil tiga-tiganya ke hadapan saya. Ketika datang tiga-tiganya, dan memang Rasulullah SAW mensabdakan itu. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abair, Abu Hurairah, kaifa tafakkuruka wa fi madza? Engkau kalau ngelamun itu mikirin apa? Engkau kalau ngelamun mikir apa? Kata Rasulullah SAW. Tafakkuri fil ayah, ya Rasulullah SAW. Aku kalau ngelamun di dalam firman Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatun li ulil albab. Ayat ini ketika turun ini Rasulullah SAW menangis semalaman. Nah kemudian aku kalau ngelamun, kata Abu Hurairah, itu melamun memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciptaan Allah yang luar biasa. Ciptaan Allah dan nggak mungkin bisa ditiru oleh orang lain. Nggak mungkin bisa ditiru oleh orang lain. Itu kenapa aku ngelamun. Contoh ciptaan Allah kayak telur ini masa bisa air kok bisa tahu-tahu jadi ayam? Kalau bukan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh juga kayak buah semangka gitu. Buah semangka apa namanya? Batangnya hijau, daunnya hijau, buahnya hijau, kok dalamnya merah? Itu merahnya dari mana? Terus manis lagi, gulanya dari mana? Iya kan? Sehingganya kalau habis ngelamun mengatakan subhanallah. Contoh kayak buah mangga juga dalamnya kuning, padahal pohonnya ya sama. Pohon rata-rata daunnya hijau. Kadang-kadang yusqa min ma'in wahid, disiram dari air yang satu, ya disiramnya dari air hujan. Tapi kok bisa satu pohon mangga itu ada yang manis, ada yang kecut. Kalau yang manis gulanya dari mana, yang kecut itu keringatnya dari mana? Kira-kira kan begitu. Kan rahasianya, mungkin yang makan, yang dapat manis, sholat duha. Yang dapat asam mungkin tidak sholat duha. Itu rahasia Allah. Sehingganya ketika memikirkan itu, mengatakan subhanallah. Maha suci engkau Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baru tumbuhan, baru hewan. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan kita? Ciptaan badan ini. Al-Faqir sudah sering banget menyampaikan kisah ini. Mungkin sudah pada tahu. Ada satu kisah nyata di daerah Bondowoso. Di daerah Bondowoso ada seorang konglomerat begitu. Beliau lagi naik motor gede, motornya jatuh, spionnya pecah. Spion yang pecah itu pas kena matanya. Pas kena mata sampai tembus ke semua lapisan mata. Pecah semua. Sampai ke dalam. Bawa ke Surabaya, diperiksa spesialis. Kata dokter, Pak mohon maaf, ini mata semuanya udah rusak lapisannya. Jadi udah nggak bisa diservis lagi matanya. Udah nggak bisa dibenerin lagi. Akhirnya kata bapak tersebut, gimana dok caranya biar saya bisa punya mata lagi? Kata dokter itu, mata nggak ada pabriknya. Mau secerdas apapun manusia nggak bisa ciptakan mata.
Cuma Allah yang bisa menciptakan mata. Terus apa masih ada harapan saya untuk punya mata lengkap lagi? Ada. Kata dokternya, apa dok? Caranya gimana? Beli dari orang yang masih hidup. Beli dari orang yang masih hidup. Karena itu rumah sakit dan dia merasa orang kaya. Dia bilang sama dokter, mungkin ini 5 tahun yang lalu kejadian. Dia bilang sama dokternya, dok ini kan rumah sakit, tempat orang butuh duit katanya. Barangkali nanti ada keluarga pasien yang butuh untuk biaya. Barangkali mau jual matanya satu. Saya beli 5 miliar kata dia. Saya bayarin matanya 5 miliar. Dan saya rasa sampai sekarang dia belum dapat. Barangkali ada yang mau jual. 5 miliar Pak. Sedikit apa banyak 5 miliar? Sedikit apa banyak? Sangat banyak ya. Ada yang mau jual atau kagak kira-kira? Nggak ada yang mau. Saya juga nggak mau. Berarti mata kita harganya lebih. Harga mata kita lebih dari 5 miliar Pak. Dapat dari mana kita mata ini? Kita dapat dari mana mata ini? Siapa yang ngasih kita mata? Allah. Berapa kita bayar sama Allah? Berapa kita bayar sama Allah? Apa yang Allah minta? Allah cuma minta kita kalau azan sholat. Itu yang Allah minta. Apakah terlalu berat tuntutan Allah buat kita? Enggak. Justru yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada. Bayangkan baru cuma satu mata 5 miliar kita kagak jual. Terus kenapa kalau lagi susah kita masih mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala? Seakan-akan Allah pikir kepada kita, pilih kasih. Padahal Pak, ini semuanya berapa harganya? Kalau kita mau beli, berapa harga badan kita semua ini? Mata aja 5 miliar. Coba Pak, kalau ada orang ngasih Bapak duit 5 miliar, minta Pak, saya kasih sampai 5 miliar, tolong setiap hari sholat berjamaah. Sholat apa enggak? Sholat apa enggak? Kenapa kok sama orang bisa setia sama Allah khianat kita? Kok bisa kita khianati Allah yang tidak pernah mengkhianati kita? Baru mata. Mudah-mudahan 3 ini kita membawa kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Dan Isra Mi'raj ini juga menjadikan kita hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang yang bersyukur kepada Allah, nggak berterima kasih kepada Nabi SAW, nggak bakalan nyampe syukurnya kepada Allah Subhanahu. Coba sekali-kali kalau ngelamun kita mikir yang positif. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Tafakkuruka khairun min ibadah sana. Ngelamun kayak kamu itu, yang akhirnya mengkuduskan Allah, mensucikan Allah. Engkau ngelamun kemudian salut engkau sama Allah Subhanahu wa taala. Itu pahalanya lebih baik daripada inti duduk ibadah 1 tahun penuh. Ini ditakkit lagi hadis ini sama Nabi Muhammad SAW. Itu kenapa kita perlu kadang salawatan. Kadang-kadang kalau salawatannya kita ini dengan syair, kita bisa khusyuk di situ. Pikiran kita bisa merenung di situ. Lebih khusyuk daripada kita ibadah sendiri. Daripada ibadah sendiri. Sautun kata Ahmad Tijani yuharrikul qulub wa yuzazzilun nufus. Qasidah itu adalah suara yang bisa menggoncang jiwa kita, mengorak-orak hati kita, maksa biar bisa hukur meskipun kita belum tahu artinya. Kadang orang kagak hafal lagi ikut salawatan bisa nangis Pak, padahal bacaannya masih salah. Kenapa? Konek nyambung, pikirannya ikut ibadah, hatinya ikut ibadah. Kalau wirid, pikiran sama hati bisa ngelamun, sholat juga masih bisa ngelamun. Akhirnya bertanya lagi Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ternyata ada lamunan yang lebih hebat. Tanya Rasulullah SAW, ya Ibn Am, wahai sepupu, kalau engkau gimana kalau ngelamun? Apa kata Abdullah bin Abbas? Tafakkuri fil maut wa ma ba'dal maut minal azab ya Rasulullah SAW. Hatta aja'al abki. Aku kalau ngelamun ya Rasulullah SAW, aku ingat kalau saya mati su'ul khatimah bagaimana.
Kemudian saya kalau diadab di kubur, bagaimana keadaan saya? Kalau diadab di kubur, saya bangkit dari kubur lebih parah lagi. Keadaan saya lebih parah lagi. Sedangkan saya tahu Allah berfirman, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar daripada neraka itu manusia dan bebatuan. Manusia dan bebatuan. Batu aja Pak, ya marra ba'dun nabi wa ra'a hasatan yakhruju min halma. Seorang nabi, azunhu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lewat, ya, di jalan melihat ada satu kerikil keluar air. Diambil sama Rasulullah SAW. Diambil sama Rasulullah SAW, ditanya, ayo ma'in hal? Hasal, kerikil. Ini batu apa? Ini air apa? Kok kamu bisa jadi sumber air? Batu. Apa kata batu ini? Mundu sami'tu qaula ta'ala wa quduhan nas wal hijarah lam azal abqi. Kata ini batu, mulai aku mendengar Allah berfirman, bahan bakar neraka adalah manusia dan batu. Dia batu disebut, saya tidak henti-hentinya menangis. Kenapa? Takut masuk neraka. Batu nggak berhenti nangis, takut neraka Pak. Padahal batu bikin dosa apa kagak? Bikin dosa apa kagak dia? Batu yang masuk neraka bukan batu dunia, tapi manusia yang masuk neraka, manusia dunia. Lantas kemana air mata kita? Kemana air mata kita ketika kita minta maaf sama Allah? Kalau minta maaf kita cuma hanya sekedar hitungan saja. Ini udah bawaan tadi, serius jadi serius juga nih. Antum nyesel kali ini udah salah kedua kali. Mungkin dilanjut beliau aja ya. Lanjut. Batu tidak henti-hentinya menangis ketika mendengar Allah berfirman, bahan bakar neraka adalah batu. Tapi manusia, umat Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, ya, umat Rasulullah SAW, umat-umat yang lain masuk nerakanya dirantai Pak, dirantai dari lisannya, maaf, sampai ke bawah. Jadi lisannya tidak bisa bergerak, diseret sama jabatannya. Tapi untuk umat Rasulullah SAW itu dijaga sama malaikat, diarak, yuzafu, diarak sama malaikat jabatannya, dikawal. Tapi mau masuk neraka, dikawal tapi mau masuk neraka. Dan mereka ini di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, mereka tidak henti-hentinya berzikir kepada Allah, istighfar, yastaghits, minta pertolongan, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, menangis di sepanjang jalan, dan jalannya lambat biar lama sampai ke neraka. Kenapa mereka kok tidak diseret pakai rantai? Karena lisannya pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal umat-umat Nabi yang lain juga bersyahadat kepada Allah. Tapi saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap lisan yang pernah bersyahadat kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, lisan tersebut tidak diadab oleh Allah Subhanahu. Dihormat tapi masuk neraka. Ketika sampai di pintu neraka Pak, mereka minta kepada malaikat, Malik, kalian Malik, andirni, ya Malik, tolong tunda kami untuk masuk neraka. Izinkan kami untuk bertobat dulu kepada Allah, minta maaf, menyesali nasib. Kami tahu tetap nggak merubah nasib ibadah kami, tapi izinkan kami menyesali khianat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Adinahumullah, dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka Pak di depan pintu neraka umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk neraka itu berzikir sambil nangis Pak, istighfar sambil nangis, ingat dosanya semua. Sampai berapa lama mereka nangis? 40 tahun. 40 tahun. Apa kata malaikat Malik? Ya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hei umat Nabi Muhammad SAW, itu air mata kalau kau keluarkan di dunia mulia kalian. Kalau kalian istighfar di dunia dengan air mata seperti itu, nggak bakalan ada di sini kalian. Waktu di dunia kemana aja? Kenapa begitu abai kepada
istighfar, malah ahli istighfar dihujat. Berapa banyak ahli istighfar dianggap sesat, dihujat. Bukankah itu menyakiti Allah? Bukankah itu menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sampai 40 tahun, Pak. Setelah 40 tahun selesai. Apakah mereka habis itu jadi masuk surga? Enggak masuk surga. 40 tahun menangis enggak masuk surga. Sedangkan kalau di dunia Allah, Rasulullah SAW mengatakan Allah mengharamkan kulit yang pernah dibasuh oleh air mata penyesalan kepada Allah. Kalau air mata kita pernah nih istighfar kepada Allah, taubat, kemudian kita minta maaf, kita usap air mata tersebut ke kulit kita nggak bakalan kesentuh api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kali istighfar kita lazim kita dengan nangis, mulia kita, dimuliakan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dipikirkan sama Abdullah bin Abbas. Hatta ajal abki, sampai setiap anak ngelamun. Jadi kalau ngelamun ingat neraka, kalau ngelamun ingat adab kubur, kalau ngelamun ingat siratal mustaqim, ingat hisab, sampai nangis. Jadi kalau habis ngelamun nangis, baru habis nangis, astagfirullah, astagfirullah, maafkan saya Allah, maafkan saya. Minta maafnya itu sambil menangis. Minta maafnya itu benar-benar minta maaf kepada Allah Subhanahu. Minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di Tijani di dalam kitab 5 disebutkan di antara adabnya kita sebelum wirid, kita niat taubat, kita ingat dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingetin dosa kita sehari ini. Kan lemahnya kita kalau buat ingat dosa kan susah banget ya. Baru kalau ingat ibadah gampang gitu. Kalau ingat kebaikan, ingat sedekah kita gampang. Kalau ingat dosa, saya nggak punya dosa. Kayak begitu gitu. Saking diputakkannya kita sama hawa nafsu kita sendiri. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Tafakkur, ngelamun kayak inti, ngelamun ingat dosa. Ingat dosa yang akhirnya kamu beristighfar, bertaubat kepada Allah, itu lebih baik daripada ente istighfar selama 7 tahun nggak berhenti, tapi istighfarnya cuma di lisan saja. Istighfarnya cuma dalam lisan saja. Lebih baik daripada ibadah itu. Ini hak. Ini Rasulullah SAW as-sadiq wal masduq, yang benar dan wajib dibenarkan fi aqwalihi wa af'alihi, dalam ucapannya dan pekerjaannya Nabi Muhammad SAW. Coba sekali-kali kita ngelamun dalam hal apapun. Paling enak ngelamun itu mungkin tengah malam lagi sujud, selain kita baca kemudian kita diam, kita ingat kenapa kita sujud, di mana Allah Subhanahu Wa Taala ketika sujud. Allah bilang paling dekat sama orang-orang yang bersujud kepada saya, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah kelasnya Rasulullah SAW. Dan di atas ini jadi tafakkur itu ada yang ibadah, ngelamun itu ada yang ibadah, ada yang maksiat. Ngelamun yang ibadah, kalau habis ngelamun iman kita tambah kuat. Kalau habis ngelamun taubat kita tambah. Kalau habis ngelamun syukur kita tambah. Kalau habis ngelamun mahabbah kita, cinta kita bertambah. Kalau habis ngelamun semangat kita untuk mengabdi dan kebaikan kepada Allah itu bertambah. Ini semua ngelamun yang sifatnya ibadah. Tapi kalau ngelamun, yang habis ngelamun kita, malasnya kita bertambah, kufurnya kita bertambah, iman kita tambah lemah, syahwat kita tambah kuat. Nah ini haram ngelamun yang seperti ini. Ini lamunan yang diharamkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kata Rasulullah SAW, tafakkuruka khairun min ibadah sab'ah sinin. Ngelamun kayak inti itu pahalanya lebih gede daripada ibadah 7 tahun. Bayangin Pak, ini sahabat ngelamunnya aja ibadah. Ngelamun ibadah dengan didikannya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ibadah kita aja ngelamun Pak, betul apa kagak? Kita sholat ngelamun apa enggak? Kalau sholat ngelamun apa enggak? Kalau enggak ngelamun enggak mungkin lupa rakaat kita sholat. Betul apa enggak? 4 rakaat aja kita sering lupa, saking ngelamunnya kita, saking remehnya kita sama Allah Subhanahu, meremehkan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sekali-kali pernah tangkis kepada ashabu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena arsyad mursyiduhum bi a'zamul mursyidin. Penuntun mereka adalah paling agungnya penuntun Nabi Muhammad SAW. Kayak tadi, bikin salah, langsung didatengin sama Rasulullah SAW. Ditarik. Nggak ada celah buat setan untuk menyesatkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wah, ya hammu, kaifa tafukkur fi madza? Hai Siddiq, engkau kalau ngelamun bagaimana? Kok lebih hebat lagi ini? Lamunannya hebat lagi. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Tafakkuri finnar ya Rasulullah SAW. Aneh kalau ngelamun ingat neraka, oh ya Rasulullah SAW. Sama, hampir sama kayak Ibnu Abbas. Cuman bedanya Ibnu Abbas ingat neraka, takut masuk neraka. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar saking cintanya sama Nabi Muhammad SAW, saking cintanya sama umat Nabi Muhammad SAW juga, beliau kalau ingat neraka, beliau itu berdoa minta masuk neraka, Pak. Saya hafal ini doa cuma buat ceramah doang, Pak. Bukannya saya juga baca, saya yakin nggak bakalan ada yang mau baca doa ini. Ada nggak yang minta masuk neraka? Itu berani? Tapi apakah Sayyidina Abu Bakar masuk neraka? Tidak. Apa doanya Sayyidina Abu Bakar? Hatta aja'al ada'u. Aku kalau ngelamun ingat neraka, kemudian aku akhirnya berdoa. Kenapa kok begitu? Karena Sayyidina Abu Bakar tahu Rasulullah nggak nangis kecuali kalau lagi mikirin umat itu takut masuk neraka. Jadi Rasulullah SAW jangan sampai menangis. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar. Apa doa beliau? Allahumma ij'alni yaumal qiyamah al-'azim bihal. Ya Allah, jadikan saya nanti di hari kiamat berbadan besar ya Allah. Kata Sayyidina Abu Bakar, al-'azim bihal, besarkan badan saya ya Allah. Sebesar apa? Sebesar neraka. Hatta tamla'un nar minni, sehingga engkau memenuhi neraka cukup dengan satu orang saya. Cukup dengan saya satu orang. Hatta yusdaq wa'duk, sehingga janjimu dibenarkan ya Allah. Engkau berjanji nanti neraka bakalan penuh dengan manusia. Ya penuh, tapi manusianya saya cukup. Sayyidina Abu Bakar satu. Gak usah yang lain masuk neraka. Kenapa begitu? Karena beliau gak mau air mata Rasul menetes. Beliau gak mau melihat kesedihannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau pengen Allah kasih kabar ke Rasulullah SAW kalau umatnya udah gak ada yang masuk neraka kecuali satu orang. Tapi gak usah dikasih tahu siapa itu orangnya. Itulah doanya Sayyidina Abu Bakar. Hatta yusdaq wa'duk wala tudkhil 'alaiha ahadan min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan engkau masukkan satu pun ya Allah daripada umat Nabi Muhammad SAW ke neraka. Jangan satu pun ya Allah umat Rasulullah SAW yang masuk neraka, jangan. Jadi ibadah yang paling tinggi itu Pak adalah ibadah mahabbah. Kenapa Sayyidina Abu Bakar berani doa begitu? Rela masuk neraka karena cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dapat pujian setinggi langit, setinggi-tingginya. Lawuzina iman ummati wa iman Abu Bakar lamalat bi iman Abi Bakar. Kalau ditimbang kata Rasulullah SAW, iman satu orang Abu Bakar radhiyallahu anhu di satu timbangan, dan iman semua umat saya ditaruh di satu timbangan, berat Sayyidina Abu Bakar. Bahkan Rasul berdoa, Allahumma ij'al Abu Bakar ma'i yaumal qiyamah. Di dalam kitab kalau tidak di Nuril Awsat atau di Al-Wafa, setelah hijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah SAW doanya, ya Allah, jadikan beliau bukan cuma di dunia berdoa dengan saya, di sorga saya bersanding dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Senyum Rasulullah SAW, bangga Rasulullah. Apa kata beliau? Ar'afu ummati bi ummati Abu Bakar. Umat saya yang paling cinta sama umat saya, inilah orangnya. Sayyidina Abu Bakar lah orangnya umat saya yang paling cinta sama umat saya. Dan apa kata Rasulullah SAW? Tafakkuruka khairun min ibadah 70 sana. Kalau orang mau ngelamun memikirkan umat kayak ente, mau memikirkan keselamatan umat kayak ente, mau mencintai orang kayak engkau ya Sayyidina Abu Bakar, setiap lamunan dia catatannya ibadah 70 tahun lebih. Setiap melamun dia melihat orang maksiat, dia sedih. Kemudian berdoa kepada Allah biar dapat hidayah. Kenapa? Karena
sama itu orang meskipun tidak kenal. Dia pikirkan semua umat Nabi Muhammad SAW liajlihi, karena beliau Nabi Muhammad SAW. Alasannya karena Rasulullah SAW. Itu catatan ibadah kita dalam hidup kita sangat panjang. Kadang-kadang kita jangan lagi orang lain, anak sendiri aja nggak sholat subuh kita nggak kasihan. Betul apa kagak? Anak sendiri bikin dosa kita nggak kasihan. Kita nggak itu, padahal kita ngaku cinta kepada anak kita. Apakah itu yang dikatakan cinta? Apakah cinta seperti itu? Tidak ya ikhwan. Tidak, cinta nggak seperti itu. Cinta orang tua kepada anak pernah dicontoh sama Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi waktunya udah cukup malam, mungkin cukup ya. Cukup ya itu. Nah, takutnya udah sedikit lagi. Hah? Boleh nih, bener nih. Gak apa-apa sambil makan aja, biar lahap gitu. Dilanjut, gak apa-apa. Contoh orang tua yang sayang sama anak. Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu punya anak kalau nggak salah 13. Dan beliau punya anak 13 itu dari beberapa istri. Di dalam kitab Nurul Awsat. Nah, namanya dikasih nama sama. Kalau dari istri pertama lahir anak laki, umpamanya dikasih nama Abdullah. Dari istri kedua ada lahir laki-laki, namanya Abdullah juga. Jadi Abdullah Al-Kabir, Abdullah Al-Saghir. Begitu, biar ngingetin ini gampang. Maklum 13. Mungkin biar. Nah, di antara putra beliau ada yang punya julukan Abu Syahmah. Abu Syahmah. Inilah hebatnya ahli sejarah. Sampai tidak disebutkan namanya di sini, karena di dalam sejarah ini ada satu aib. Ada yang berjulukan Abu Syahmah. Sama ini hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Bainama nahnu julusun fil masjid wa Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab jalis ma'ana. Ketika kami sedang duduk di masjid, di emperan di latar masjid, Sayyidina Umar Amirul Mu'minin waktu itu duduk bersama kami. Izja'at imra'atun wa ma'aha sabi. Tiba-tiba datang seorang wanita menggendong bayi. Kemudian wanita itu mengatakan, "Assalamualaikum ya Amirul Mu'minin." Qala wa ajaba wa alaikissalam, alaki hajat? Apakah kau punya hajat? Qala na'am, kata ini orang perempuan. Khudh hada waladak. Khudh hada waladak. Ambil ini anaknya ente. Katanya ini perempuan. Kata Sayyidina Umar, ini la a'rifu. Maaf, saya bahkan tidak kenal. Sama sampean tidak kenal, sama anaknya itu juga tidak kenal. Kok bisa saya tidak kenal anak saya? Innahu min waladika. Ini adalah anak dari anak laki-lakimu. Ini cucumu. Oh ya? Kok punya cucu? Enggak tahu. Abi halalin ambi haram, kata Sayyidina Umar. Itu cucu saya halal apa haram? Kata Sayyidina Umar. Wa amma min qibali fa bi halal wa min jihatihi fa bi haram. Kalau dari arah saya halal, tapi kalau dari arah dia haram hukumnya. Kok bisa? Mana ada orang zina yang perempuannya halal, yang lakinya haram? Akhirnya apa kata Sayyidina Umar? Ittaqillah wa la taquli illa haqqan. Kata Sayyidina Umar, hei, takutlah kau kepada Allah. Jangan ngomong sembarangan sampean. Jangan ngomong sembarangan. Fahkum bainana. Hukumlah kami. Sidanglah kami. Siapa itu anak saya yang mana? Abu Syahmah, kata ini perempuan. Gimana ceritanya kok bisa kamu halal dia haram? Kharaja dzata yaumin min nasikatil yahud. Abu Syahmah itu pernah suatu masa keluar ya, dari pemukiman orang Yahudi, sakiran, dalam keadaan mabuk. Mabuk ini Abu Syahmah, putranya Sayyidina Umar. Falamma ra'ani rawadani wa jarrani hatta ughmiya alai. Ketika dia melihat saya, dia rayu saya. Ketika dia rayu saya menolak, dipaksa, saya diseret sampai saya pingsan. Itu kenapa halal bagi perempuannya, karena pingsan, nggak sadar. Sama sekali nggak sadar dia. Dilanjut apa jangan ini? Wa katantu hamli. Aku sembunyikan kehamilan aku sampai
Tapi ketika sudah lahir, mau disembunyikan kemana anak bayi ini? Mau disembunyikan kemana? Fahkum bainana. Akhirnya kata Sayyidina Umar, panggil umat dan kamu jangan kemana-mana. Asri' ma'i ya bin Abbas, inti ikut saya ya Abdullah bin Abbas. Saya mau tanya. Tasakut kepada Abu Syam. Para al-bab wa fatah al-bab wajadahu akil. Sayyidina Umar melihat anaknya lagi makan. Bertanya Sayyidina Umar kepada putranya, "Qal ya waladi, man ana?" Siapa saya? Anta abi wa anta amirul mu'minin. Engkau ayah saya dan engkau amirul mu'minin. Apakah saya punya hak untuk ditaati, kata Sayyidina Umar? Kata putranya, la tahaqqani ya walidi. Engkau punya dua hak, hak orang tua dan hak pemimpin. Kalau begitu, teruskan makan bunga. Saya khawatir ini makan terakhir engkau. Yushaku an yakuna akhir zalika fid dunya. Aku takut khawatir ini makannya itu yang terakhir di dunia. Kaget ini anaknya. Kenapa? Langsung kata Sayyidina Abdul bin Abbas ketika abahnya bilang begitu langsung pucat. Dan ada kata masih kata Yahud, apakah engkau pernah masuk ke pemukiman orang Yahudi? Wasyarib terkamar dan kau minum khamar? Langsung mengatakan innahu qadim ya faqad tubtu anha. Itu dulu benar terjadi, saya tapi udah taubat. Saya udah taubat. Saya udah bertobat. Jadi kemudian ditanya lagi sama Sayyidina Umar, apakah engkau ketemu orang perempuan kemudian engkau menariknya? Kaget dia. Langsung lemes dia. Kala bana ya abi, ya ayah. Itba'ni, ikut saya. Diseret oleh Sayyidina Umar. Apa katanya anaknya, Pak, tolong jangan di depan umum saya dihukum. Sa'aku mulakal had. Saya akan mendirikan had hukum buat engkau. Ini contoh Pak orang tua yang sayang anak. Ayo ikut saya, katanya Sayyidina Umar. Dibawa, kata anaknya, Pak, lebih baik daripada engkau. Langsung yad'u gulamahu ismuhu Aflah. Ada anak buahnya al-bojonya namanya Aflah. Panggil Aflah. Suruh bawa saut, suruh bawa cambuk. Suruh bawa cambuk. Dan panggil orang Islam, suruh menonton. Memang disuruh di dalam Al-Quran. Qul yashhad adzabahuma ta'ifah. Hendaknya kalau ada orang berzina, dihukumnya itu disaksikan sama orang. Biar kapok begitu. Kata anaknya, apa bah? Tolong saya matiin aja udah langsung. Bahkan setiap persendian saya nggak apa-apa dipotong, tapi tolong jangan dihukum depan orang. Dibaca ayatnya sama Sayyidina Umar. Langsung diseret ke tempat hukuman. Disuruh Aflah itu untuk mencambuk. Cambuk. Kalau ada, kata Aflah ya, saya tidak berani. Cambuk dia atas nama Allah. Saya memerintahkanmu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa'alal aqula, akhirnya mengerjakan ini ulang. Cambuknya ini Pak bukan cambuk yang bercanda. Satu kali cambuk aja orang mau kelenger. Orang mau pingsan satu kali cambuk. Hatta balagha sab'in. Sampai di bilangan ke-20 daripada cambukan. Qala irhamni ya abi, Pak, kesianan saya. Apa kata abahnya? Inni fa'altu hadza kai yarhamuni wa yarhamukallah. Nah, saya mengerjakan ini justru agar Allah mengasihani saya dan engkau nanti di hari kiamat. Justru inilah cinta saya. Justru inilah cinta saya, kata abahnya. Cambuk lagi. Ketika nyampe ke bilangan 80, kala ya abi iskini syarbata ma. Bah, tolong kasih saya minum seteguk air
"Lau anna Allah yutahhiraka bihadza." Ya waladi, kalau Allah nanti akan mensucikanmu kalau diterima taubatmu ini, "Saufa yusqika Muhammad syarbatan la tadma' ba'daha abada." Inti bakal dikasih minum nanti, wafat dikasih minum sama Nabi Muhammad SAW, nggak bakal pernah haus setelah itu. Akhirnya sahabat pada menangis, sedih melihat drama ini. Sayyidina Umar menangis. Ini orang tua yang sayang sama anak. Akhirnya sahabat mengatakan, "Berakhir, ya Amirul Mukminin, tunda dulu, tunda. Jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan bisa mati benar ini. Ditunda wahai Amirul Mukminin, jangan dilanjutkan dulu. Kalau mau nunda," kata Sayyidina Umar, "bikin dosanya yang ditunda, jangan azabnya. Tidak boleh Allah merintahkannya terus. Muttasil, sambung itu mi'at saut. Mi'at jaldah. Dicambuk sampai bilangan 90. Ketika 90, ini anak sudah dha'af, tidak bisa bicara, sudah terkulai. Akhirnya ja'a sarraha ila darmi. Ada pemberi kabar, orang yang teriak-teriak ke ibunya. Ibunya nggak tahu. Dikasih tahu ke ibunya, anak ente Abu Syama sedang dicambuk, mau mati sudah. Ibunya datang, "Gal kambak ya?" Kata ibunya, "Berapa sisa cambukan?" "Asyraf, sisa 10 cambukan." "Gal badlantu kulla sautin hajjan rijliyah." Kata ibunya apa? "Wa sadaqah kada wa kada." Aku ganti, kata ibunya. 1 cambukan saya ganti dengan haji, jalan kaki saya dari Madinah. 1 cambukan saya jalan kaki haji, 10 kali haji saya untuk mengganti 10 cambukan itu. Apa kata Sayyidina Umar? Berdebat ini ayah dan ibu. Seakan-akan ibunya sayang anak, bapaknya nggak sayang anak, seakan-akan. Apa kata Sayyidina Umar? Al-uqubah la yubdalan. Uqubah itu, hukuman itu tidak bisa digantikan, baik dengan haji ataupun dengan apapun, nggak bisa. Yang melanggar dia, ya dia yang dihukum. Akhirnya dilanjutkan cambukan. Alamma balagha mi'ah saqata al-ghulam wa mat. Sampai dibilangin ke 100 dicambuk, jatuhnya anak ke tanah, terkulai, meninggal. Bayangkan sedihnya Sayyidina Umar. Langsung bikin syair di pangku sama Sayyidina Umar. Bikin syair, Sayyidina Umar menangis meratapi anaknya. Setelah dimakamkan, ba'da ma madha 40 ayyam. Setelah lewat 40 hari daripada tragedi itu, kalau kata Abdullah bin Abbas, itu tragedi ya, setelah wafatnya Rasulullah SAW, tangisan di kota Madinah paling besar itu waktu itu. Setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kalau riwayat lain kan mengatakan setelah ketika Bilal adzan. Ketika Bilal adzan yang diperintah Sayyidina Hasan. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini lebih bahkan. Ini lebih. Nangis orang menyaksikan tragedi ini. Kita cuma dengar cerita Pak, kayak melihat film, tapi ini kenyataan loh. Bayangin Sayyidina Umar menghadapi ini. 40 hari berlalu. Ja'a Hudzaifah ibn al-Yamani fabihatan Jum'ah. Kata Abdullah bin Abbas, kebetulan saya memang lagi duduk juga sama Sayyidina Umar. Datang hari Jumat pagi Ibnu al-Yaman, Hudzaifah al-Yamani. Hudzaifah al-Yamani datang kepada Sayyidina Umar dan mengatakan, "Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-barihah." Tadi malam Rasulullah SAW datang kepada saya. Nah, di tengah-tengah diskusi cambukan itu, memang abahnya Sayyidina Umar bilang kepada anaknya, "Kalau kamu ketemu Rasulullah SAW, akrim minni salam. Salam dari saya ke Rasulullah SAW. Katakan khalafat Umar ya Rasulullah SAW. Wa qara al-Quran wa aqama al-hudud." Katakan kepada Rasul, Sayyidina Umar terpaksa jadi khalifah sekarang. Umar jadi khalifah, tapi Umar baca Quran, mendirikan Quran, dan mendirikan had hukum selempeng-lempengnya. Hudzaifah mengatakan, "Aku ketemu Rasulullah SAW." Rasulullah SAW mengatakan kepada Hudzaifah,
al-Yaman aqri Umar minni salam wa ma'ahu al-gulam. Dan di samping Rasulullah SAW ada Abu Syahmah. Abu Syahmah yang dicambuk itu putranya duduk di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu ullatul hadra. Abu Syahmah pakai jubah warna hijau. Itu jubah penduduk surga, pakaian kebesaran orang surga. Duduk di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang tua yang cinta anak. Apa kata Rasulullah SAW? Qul lahu hakada amarakallahu an taqra al-Qur'an wa tuqimal hudud. Kirim salam kepada Umar, kata Rasulullah SAW. Bilang sama dia, memang begitu Allah nyuruhnya. Allah merintahkan engkau untuk selalu bersama Al-Quran, membawa Al-Quran di dalam kehidupanmu, dan dirikan hukum seluruh-seluruhnya, kata Rasulullah SAW. Dan sang putra Abu Syahmah mengatakan, ya ibnal Yaman, aqri abi minni salam. Tolong kirim salam ke abah, katanya. Kirim salam kepada abah saya. Qul lahu tahharakallahu kama tahhartani. Bilang ke abah saya, semoga Allah mensucikan abah saya sebagaimana abah saya mensucikan saya. Sebagaimana engkau mensucikan saya dengan hukum, dengan pendidikan Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah sucikan engkau, wahai abahku. Inilah orang tua yang cinta anak. Orang tua yang tidak rela anaknya masuk neraka. Pak, satu kali aja nggak salat subuh, itu anak sudah ada namanya di pintu neraka. Sudah ada, tidak dikodok sampai wafat, ada daftar namanya di nerakanya Allah. Dan ketika dia masuk neraka, kemudian dia mengatakan tidak dibangunkan oleh orang tua, tidak diperintahkan oleh orang tua, meskipun kita sudah di surga, diseret kita ke neraka, Pak. Diseret kita ke neraka. Anak itu mas'uliyah. Mudah-mudahan kisah ini menjadi motivasi buat kita. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita berada di posisi, kalau jadi orang tua, jadilah orang tua yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ilmu yang Allah kasih ada manfaatnya, baik di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita terus jadi pecintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang tua kita, keturunan kita dapat perlindungan Allah dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair wa anahum alaih wa faqina lil khair wa ana alaih. Allahumma ahshurna fi zumrati abil khair tijani wa amitna bi madadi khatmil awliya al kirmani. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi hikmah dan nasihat yang disampaikan oleh Habib Salim bin Haddad. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi pelajaran yang kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya insya Allah besok itu ada acara kembali Isra Mi'raj undangan untuk umum jam 8.30 di Jalan Bungkur Pati, Gang Asoka. Yang satu pengundang Ustaz Haji Abdul keluarga mengundang besok pagi hari Ahad tanggal 12 Januari pukul 8.30. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kemudian atas nama Bawajara sekali lagi mengucapkan terima kasih atas sumbangan Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok diundang insyaallah pagi acaranya di tempat kami di
Gang Asoka di unit RT1 diundang semuanya Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini. Penceramahnya tetap Habib Salim Al-Haddad besok pagi jam 8.30 pulang kembali kereta Allah dan hadir kereta Allah. Alangi guru ya? Guru ya alangi? Alangi. Oh. Ya, ke belakang. Turuk untuk udah